Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan hati yang lapang dalam beribadah. Pernahkah kita merasa bingung? Apakah mandi wajib yang kita lakukan sudah benar atau belum? Jangan sampai ibadah-ibadah kita, seperti sholat, tilawah, bahkan puasa, menjadi terhalang hanya karena mandi wajib yang kurang tepat. Padahal mandi wajib adalah syarat sahnya kita dalam beribadah setelah hadas besar. Sahabat relung jiwa, mandi wajib bukan sekadar membersihkan tubuh dari kotoran, tapi lebih dalam lagi, ia adalah syarat utama agar kita kembali suci dari hadas besar. Dengan kesucian itu, barulah kita bisa beribadah dengan tenang, sholat dengan khusyuk, membaca Al-Quran tanpa ragu, dan mendekat kepada Allah dengan hati yang lapang. Pertama, keluar mani dengan syahwat. Ini bisa terjadi saat mimpi basah, ataupun ketika terjaga karena adanya dorongan syahwat. Rasulullah menjelaskan, jika keluar mani dengan rasa nikmat, maka diwajibkan mandi. Hal ini menandakan betapa Islam sangat detail dalam menjaga kebersihan dan kesucian umatnya. Jadi jangan merasa aneh atau malu, karena itu adalah hal yang fitrah dan sudah diatur oleh Allah. Kedua, setelah berhubungan suami istri, meski tidak sampai keluar mani, tetap diwajibkan mandi wajib. Hikmahnya, agar hubungan yang mulia itu ditutup dengan kesucian, sehingga seorang suami dan istri tidak hanya menyatukan jasad, tetapi juga menjaga hati dan jiwa, agar tetap dalam keadaan bersih ketika kembali beribadah. Ketiga, setelah selesai haid atau nifas bagi wanita, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Setelah masa yang melelahkan, Allah memberikan jalan kembali untuk menyucikan diri. Mandi wajib di akhir haid atau nifas bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga tanda bahwa seorang wanita siap kembali menyambut ibadah dengan semangat baru. Ibarat lembaran putih yang segar, siap ditulisi catatan amal kebaikan. Keempat, ketika seorang mualaf masuk Islam, saat seseorang memeluk Islam, ia diwajibkan mandi wajib. Ini adalah simbol bahwa ia benar-benar meninggalkan kegelapan masa lalu, membersihkan diri, dan memulai kehidupan baru sebagai seorang muslim. Air yang mengalir di tubuhnya ibarat saksi bahwa kini ia sudah berada di jalan hidayah Allah. Sahabat relung jiwa, setiap kali kita mandi wajib, sebenarnya Allah sedang mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang kembali kepada kesucian, dari keadaan hadas besar menuju kesucian, dari kotoran lahir menuju kebersihan batin. Dengan mandi wajib, bukan hanya tubuh kita yang segar, tapi jiwa pun terasa ringan, siap menunaikan ibadah dengan lebih tenang. Maka jangan merasa mandi wajib itu beban. Justru ia adalah kesempatan indah dari Allah, agar kita selalu kembali dalam keadaan bersih, baik secara lahir maupun batin. Sahabat relung jiwa, sebelum kita memulai mandi wajib, hal pertama yang harus ada adalah niat. Mengapa niat begitu penting? Karena setiap amal ibadah tergantung pada niatnya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya tanpa niat mandi kita hanya sekadar membersihkan badan, bukan ibadah. Tapi dengan niat mandi kita berubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Bagaimana cara niat mandi wajib? Sebenarnya cukup di dalam hati saja. Jadi tidak perlu bingung atau merasa harus melafazkan keras-keras. Cukup hadirkan dalam hati. Saya mandi untuk mengangkat hadas besar agar suci karena Allah. Kalau mau dilafazkan untuk membantu hati lebih mantap, boleh dibaca, Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari illahi ta'ala. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kenapa cukup di hati? Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Melafazkan hanyalah sebagai penegas agar lebih tenang.
Jadi jangan sampai seseorang merasa ragu atau takut salah hanya karena tidak melafazkan. Permudah bagi pemula, bagi yang baru belajar, jangan merasa niat mandi wajib itu sesuatu yang sulit. Bayangkan saja saat Anda berdiri di kamar mandi, lalu dalam hati berkata singkat, "Saya mau mandi supaya suci karena Allah." Itu sudah cukup. Tidak usah terlalu dibebani dengan kalimat panjang yang membuat pusing. Makna dibalik niat yang sederhana itu sesungguhnya adalah tanda keikhlasan kita. Kita mandi bukan hanya untuk segar atau bersih, tapi agar ibadah kita sah dan diterima Allah. Dengan niat, mandi wajib menjadi pintu untuk kembali fitrah, kembali bersih lahir dan batin. Bayangkan, dari niat yang kecil di hati, Allah memberi ganjaran besar. Karena dari situlah kita memulai perjalanan ibadah dengan kesadaran penuh. Aku melakukan ini untuk Tuhanku. Tata cara mandi wajib. Sesuai sunnah Rasulullah, mandi wajib sebenarnya mudah. Tidak perlu merasa ribet atau khawatir salah karena Islam itu agama yang memudahkan. Rasulullah memberikan tuntunan sederhana dan kita tinggal mengikutinya. Pertama, membaca basmalah. Awali dengan bismillah. Ini sederhana tapi penuh keberkahan. Dengan mengucap nama Allah, kita ingat bahwa mandi ini bukan sekadar mandi biasa, tapi ibadah. Kedua, mencuci tangan 3 kali. Gunakan tangan kanan, cucilah hingga bersih. Ini bagian dari sunnah Rasulullah, agar kita memulai dengan kesucian sebelum melanjutkan ke bagian lain. Ketiga, membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan agar kotoran yang menempel hilang terlebih dahulu. Tujuannya jelas, supaya ketika berwudu dan menyiram seluruh tubuh, badan kita sudah bersih dari najis. Keempat, berwudu seperti wudu untuk sholat. Ambil wudu sebagaimana kita akan sholat. Mulai dari berkumur, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, sampai membasuh kaki. Jika ingin lebih ringan, mencuci kaki bisa ditunda sampai akhir setelah selesai mandi. Kelima, menyiram kepala 3 kali hingga merata sampai ke akar rambut. Pastikan air benar-benar membasahi kulit kepala. Untuk yang berambut panjang atau tebal, cukup pastikan air masuk sampai ke akar rambut. Tidak perlu dilepas atau dirusak, cukup diguyur dengan rata. Keenam, mengguyur seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan lalu kiri. Inilah bagian utama. Siram badan mulai dari kanan lalu kiri. Pastikan tidak ada bagian yang tertinggal seperti ketiak, lipatan paha, pusar, dan sela-sela jari tangan maupun kaki. Catatan penting yang memudahkan. Tidak perlu sabun atau shampoo agar mandi sah. Itu hanya tambahan untuk kebersihan. Tidak harus urut persis jika lupa. Yang penting air merata ke seluruh tubuh dengan niat yang benar. Jika terburu-buru cukup niat plus guyur seluruh tubuh hingga rata. Itu sudah sah. Sunnah-sunnah di atas menambah kesempurnaan. Sahabat relung jiwa, tata cara mandi wajib yang diajarkan Rasulullah begitu mudah. Tidak dibuat rumit, tidak memberatkan. Justru, dengan langkah-langkah ini, tubuh kita segar, jiwa kita bersih, dan hati kita siap menyambut ibadah dengan penuh ketenangan. Rambut tebal wajib terkena air hingga kulit kepala. Lipatan tubuh seperti ketiak, pusar, dan sela-sela jari harus dibasuh. Tidak perlu berlebihan, cukup sesuai tuntunan. Mandi wajib bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga mensucikan jiwa. Dari keadaan hadas besar menuju keadaan suci. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah, agar kita selalu bersih lahir dan batin sebelum beribadah. Demikianlah sahabat relung jiwa, cara mandi wajib yang betul sesuai sunnah Rasulullah. Semoga setelah ini, kita semakin yakin dan tenang dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.